Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman? Yang terhormat dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Nanat Fatah Nasir MAG, yang terhormat Bapak Dr. Fajar Farahi Kampus SIM PDI, dan izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabilah Nur Fauziah dengan NIM 11920202114. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi mengenai budaya pesantren dan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu budaya sekolah, apa itu budaya di pesantren, dan pengertian lainnya. Baik, pengertian budaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya artinya pikiran, akal budi, hasil, adat istiadat, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang suka diubah. Yang kedua, pengertian pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup bermasyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, budaya sekolah itu merujuk pada suatu sistem nilai, kepercayaan, dan norma-norma yang diterima secara bersama, serta dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai perilaku alami yang dibentuk oleh lingkungan yang menciptakan pemahaman yang sama seluruh unsur dan personil sekolah. Lalu, pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam sekaligus mencetak kader-kader ulama dan dai. Nah, poin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kasus-kasus aktual yang pernah terjadi di lingkungan pesantren ataupun di lingkungan sekolah. Baru-baru ini ada berita hangat di kalangan masyarakat mengenai kekerasan seksual terhadap anak, utamanya di pesantren. Ada berita yang pertama di Bandung, Jawa Barat, yang kedua di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, yang ketiga di Trenggalek, Jawa Timur, dan yang terakhir di Lok Sumawe, Aceh. Lalu ada berita aktual lainnya di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu munculnya kelompok atau geng di sekolah, yang kedua tawuran antara pelajar, yang ketiga konflik antara orang tua siswa dan guru. Nah, di sini saya akan memberikan solusi terkait berita aktual yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, apa dampak kekerasan seksual terhadap anak? Pelecehan seksual pada anak itu mengakibatkan efek serta dampak buruk baik jangka pendek maupun jangka panjang ya teman-teman. Ada 3 dampak yang akan dialami oleh korban kekerasan seksual pada anak. Di antaranya yang pertama ada dampak psikologis, yang kedua dampak fisik, yang ketiga dampak sosial. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita tahu dampak kekerasan dan pelecehan seksual pada anak? Maka perlu adanya pencegahan ataupun adanya pemulihan. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab di sini yaitu tanggung jawab kita bersama. Namun saya telah membagi 3 peran untuk proses pencegahan dan pemulihan, yaitu yang pertama ada peran keluarga. Peran pertama yang harus dilakukan adalah memberikan rasa aman terhadap anak untuk bercerita. Setelah mendapatkan informasi dan bukti bahwa anak mengalami pelecehan seksual, segera bawa anak kepada para ahli, yaitu psikolog, psikiater, konselor, dan lainnya yang biasa menangani korban pelecehan seksual. Selanjutnya yang kedua, peran lingkungan. Saat ini untuk mengatasi kasus pelecehan seksual secara hukum telah ada undang-undang yang mengaturnya secara jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tapi menurut saya ini masih kurang karena upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif. Artinya tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, oleh orang tua ataupun keluarga, melainkan harus terintegrasi dengan pemerintah, lembaga kemasyarakatan, sekolah, tenaga profesional, dan sebagainya yang memiliki konsentrasi terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Lalu yang ketiga, peran iman. Peran iman di sini yaitu kuatkan iman, karena godaan syahwat itu selalu datang dari mana saja ya, godaan-godaan itu. Nah, maka dari itu perbanyaklah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikuatkan hati dan imannya. Semoga selalu diberi hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah itu ada 3 solusi, yaitu sadar, sistem, dan sayang. Dimulai dengan kesungguhan dan dilaksanakan secara konsisten, maka harapan Indonesia akan bebas dari kekerasan seksual pada anak. Semoga bisa terrealisasi tahap demi tahap perlindungan yang berawal dari keluarga dan berlanjut di
lingkungan sekitar anak akan mampu menjadi benteng kokoh supaya anak memiliki kehidupan aman, ceria dan bahagia. Karena anak-anak adalah aset emas masa depan bangsa, sehingga melindunginya merupakan tanggung